Haleluya. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema hati nurani. Namun sebelumnya saya akan bacakan ada satu kesaksian dari Fawuni Grace, Papua. Saya akan bacakan. Tahun 2020, awal mula saya mengenal hukum Loa, saya tertarik mendengarnya dari satu YouTube channel orang luar negeri. Setelah menonton beberapa video, timbul keinginan saya untuk mempraktekannya. Namun muncul di pikiran saya, jangan, itu ajaran sesat bertentangan dengan iman percaya saya. Jadi saya memutuskan untuk jangan dulu ikut mempraktekkan scripting. Setelah 2 hari saya kembali mencoba mencari apa ada YouTube Indo yang menjelaskan tentang Loa dan seiman. Dan puji Bapak Yahweh, saya bertemu dengan channel Bapak Lukas Sutrisno dengan judul Mane Magnet, Loa. Setelah itu saya mulai mengikuti video-video dan mulai mengerti tentang hukum Loa, serta saya yakin untuk menggunakan hukum Loa dengan metode 55x5 dan scripting. Puji Bapak Yahweh, pertengahan tahun 2020 saya diterima dapat melanjutkan S2, hasil dari Loa selama 2 bulan. Selama saya berkuliah, saya terus menggunakan Loa scripting dan afirmasi bahwa saya dapat lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan dan cum laude. Terpuji Bapak Yahweh, Agustus tahun 2022 saya dinyatakan lulus cum laude sesuai dengan afirmasi dan scripting saya. Setelah lulus S2, saya mulai scripting tentang mencari pekerjaan. Tidak sampai 1 minggu, puji Bapak Yahweh, saya dipanggil dosen pembimbing saya untuk bekerja membantu pekerjaan beliau sebagai asisten dosen dan juga di laboratorium kampus. Puji Bapak Yahweh yang berkuasa, saya masih bekerja sampai sekarang ini di laboratorium ini. Terima kasih Bapak Lukas, karena dari channel Bapak saya mengerti tentang Loa, hukum sistemiknya Bapak Yahweh, sehingga saya yakin untuk mempraktekkan hukum Loa. Bapak Yahweh memberkati Pak Lukas, sekeluarga, dan semua jemaat Aleph Tau Magelang. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Nah, itulah kesaksiannya, saudara. Sekarang kita akan belajar tentang hati nurani. Saya kemarin pada waktu menyampaikan tentang masalah makanan, terutama tentang babi, ada sebuah pertanyaan yang pertanyaannya seperti ini. Maaf Pak, izin tanya, komen di bawah tadi diperbolehkan jual rokok asal tidak merokok. Apakah diperbolehkan juga jualan ganja di USA karena di sana legal, asal tidak dipakai sendiri? Nah, lalu saya menjawab, apakah dengan jual ganja hati nuranimu mengatakan enggak masalah? Atau main judi dan melacurkan diri juga enggak masalah? Karena negara itu mengizinkan, ya lihatlah indikatornya melalui hati nurani. Jadi sekalipun di Amerika
Kalau hati nuraninya mengatakan jangan, ya lebih baik jangan. Walaupun, sekali lagi, walaupun ganja itu sebetulnya manfaatnya besar, saudara. Kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu, tahun 2017 kalau tidak salah, itu ada seseorang yang menanam ganja itu 11 pohon, ya, di Kabupaten Sanggau, 38 batang ganja. Untuk apa? Ternyata itu dipakai untuk pengobatan istrinya yang bernama Yeni Riawati. Nah, Yeni Riawati ini mengalami banyak sekali gangguan kesehatan yang bisa menghilangkan nyawanya sejak dia melahirkan. Nah, suaminya yang namanya Fidelis Ari Sudewarto itu memberikan obat, karena obat apapun tidak mempan, saudara. Tapi dengan menggunakan ganja, maka istrinya itu bisa kembali, bisa makan, bisa sehat kembali setelah melahirkan. Tetapi rupa-rupanya hal ini dia terkena undang-undang narkoba. Ya, karena dia menanam ganja sehingga ditangkap oleh BNN. Badan Narkotika Nasional, ya. Itu ditangkap. Lalu Fidelis ini tidak bisa memberikan kembali istrinya dengan ganja. Akibatnya, saudara, istrinya ini akhirnya mati. Ya. Nah, Yohana Suyati itu kakaknya Fidelis Ari Sudewarto juga mengatakan kalau Ria ini mengalami penderitaan yang sangat hebat, luar biasa. Tapi ketika diberi ganja, maka dia sehat. Nah, sebetulnya ganja itu untuk itu, saudara. Tetapi karena sering disalahgunakan, sehingga muncullah undang-undang tersebut. Jadi, sekalipun katakanlah di Amerika itu ada undang-undang kalau ganja itu tidak masalah, di Belanda juga bisa dijual bebas, tetapi kalau hati nurani kita berkata jangan, ya lebih baik jangan, saudara. Karena kita menggunakan indikator, yaitu hati nurani. Sampai di sini paham? Saya berharap yang bertanya saya yaitu @Ahok for President 2014 ini bisa melihat apa yang saya sampaikan, ya. Ya, apa boleh buat, walaupun itu baik, ya, tetapi kalau undang-undang mengatakan tidak boleh, ya sudah, kita tidak boleh, ya, nggak usah gitu loh. Daripada nanti kita bermasalah, sekalipun di Amerika boleh pun kita pakai indikator. Karena orang-orang di Amerika kalau dia menggunakan ganja bukan untuk pengobatan, tapi untuk ngedrak, saudara-saudara. Ya, untuk ngobat teler-teleran, nah itu yang tidak boleh. Sehingga muncul undang-undang seperti itu. Ya. Juga kalau kita lihat tentara-tentara yang perang, itu juga menggunakan itu untuk apa? Pada waktu kena tembak dan sebagainya. Ya, jadi kita lihat bahwa sebetulnya ganja itu enggak masalah, ya. Tapi jadi bermasalah karena apa? Disalahgunakan. Dan korbannya pun menjadi semakin banyak. Maka saya katakan sekali lagi, sekalipun undang-undang mengatakan ganja tidak bermasalah, ya kalau hati nurani mengatakan jangan, lebih baik jangan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Sekarang kita akan soroti tentang hati nurani.
Apa sih sebetulnya hati nurani itu, saudara? Hati nurani adalah suara yang ada di dalam hati atau perasaan dalam diri seseorang yang memberikan pengarahan moral atau etis terhadap suatu tindakan. Nah, kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita harus sejalan antara hati nurani dengan pikiran. Di situ saya tulis, follow your heart, but take your brain with you. Ya, ikuti hatimu, tetapi bawa serta pikiranmu bersamamu. Karena kalau hati nurani dan pikiran itu menyatu, itulah mujizatnya, saudara. Juga kalau kita bicara tentang hukum Noah, ini berlaku. Ya. Jadi kalau kita mengikuti suara hati saja, itu bisa salah, saudara. Karena hati nurani itu bukan Tuhan. Jadi dia bisa berbuat salah. Dan saya perlu tunjukkan kepada saudara bahwa hati nurani itu sebetulnya Tuhan berikan kepada manusia sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Ya, sekali lagi, hati nurani itu diberikan Tuhan kepada manusia sebelum manusia berdosa. Di dalam kitab Bereshit, ya, pasal 3 ayat 6 atau kitab Kejadian, di sana dikatakan demikian. Dan perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan. Dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Di ayat ini ada satu kalimat yang menunjukkan bahwa hati nurani itu sudah mulai berbicara. Dikatakan begini, serta pohon yang diinginkan untuk menjadi bijaksana. Perhatikan kata diinginkan untuk menjadi bijaksana. Diinginkan itu berarti adanya di mana? Di hati, saudara. Ya, diinginkan. Seperti saudara misalnya pengen beli tas, itu kan di hati. Ya kan, aduh aku kok seneng ya, tas ini bagus deh. Nah itu di hati, saudara. Jadi sebelum manusia berdosa, hati nurani itu sudah ada. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, apakah hati nurani itu bisa salah? Bisa. Ya. Nah, saya akan tunjukkan di dalam kitab Mislei atau Amsal pasal 4 ayat 23 dan Matai atau Matius 15 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan di kitab Mislei atau Amsal 4 ayat 23 terlebih dahulu. Begini bunyinya. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Perhatikan kata peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau disebut waspada, berarti akan ada serangan penyusup. Waspada itu artinya berjaga agar hal yang buruk tidak masuk dan mengotori hati. Jadi kalau begitu, dengan kita mewaspadai, maka hati nurani kita akan murni, akan tenang, dan ada pada jalur yang benar. Tetapi kalau tidak, maka hati nurani itu akan kotor, saudara.
dia bisa bersuara macam-macam. Maka saya katakan, kalau bahasa umumnya hati nurani itu apa menurut saudara? Tahu nggak? Hati nurani sama dengan batin, saudara. Jadi bisa nggak kalau kepercayaan kita itu disebut mbahnya kebatinan? Bisa. Saya juga mengatakan bahwa kepercayaan kita ini juga mbahnya magic. Bisa. Pokoknya mbahnya segala-galanya. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan, Sang Pencipta yang maha kuasa, maha dahsyat, maha ajaib, pokoknya serba maha, saudara. Nah, jadi kalau ada orang bilang, oh ini sedang bicara kebatinan, benar atau salah? Benar. Jadi jangan alergi kalau kita mendengar istilah yang dari luar. Ya. Law of attraction, hukum daya tarik menarik. Oh itu sesat. Yang benar itu iman. Itu kan parah banget namanya, saudara. Law of attraction itu adalah hukum daya tarik menarik atau loa. Nah, bukankah setiap manusia itu juga sudah mempraktekkan hukum loa? Cuman ada yang berhasil, ada yang tidak. Kalau seseorang sekolah, apa yang dia inginkan? Lulus. Lulusnya pun harus cum laude, kan begitu. Seperti kesaksian tadi. Loh, bukankah itu hukum loa? Iya toh, lalu salahnya di mana? Ya salahnya karena orang tidak mau belajar, kan begitu. Sehingga kalau apa-apa harus pakai bahasa agama. Iman itu kan bahasa agama. Dan sayangnya bahasa agama tidak diterangkan secara detail. Tapi bahasa universal ketika diceritakan secara detail dianggap salah. Lah ini kan parah banget pemahaman kayak begini, saudara. Bahkan kait-kaitkan dengan Illuminati. Walah. Lah, Illuminati sama pengajaran kitab suci kita duluan mana? Ya. Ini kan kadang orang nggak mau belajar tapi mudah menghakimi. Kan repot kalau kayak gitu, saudara. Ya, jadi saya perlu memberikan penjelasan ini agar jangan alergi dengan istilah-istilah dari luar. Hukum karma. Kita punya enggak? Punya. Kalau di tempat iman kita namanya hukum tabur tuai. Ya sama saja. Apa bedanya hukum karma sama tabur tuai? Sami mawon setali 3 uang. Cuman bahasanya saja yang berbeda. Lah yang jelas-jelas salah malah diterima. Nama Arab Yunani malah diterima. Padahal itu jelas-jelas salah. Sampai di sini paham? Jadi saya bicara seperti ini untuk membuka alam pikiran saudara agar supaya jangan kita alergi. Jangan kita merasa risih ketika kita mendengar istilah-istilah yang datang dari luar. Padahal wujudnya sama. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa hati nurani itu bisa salah. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kita harus menjaga hati dalam segala kewaspadaan. Karena namanya hati nurani dia bisa ngomong. Nah kadangkala yang cilaka ini kan suara hati nurani lalu diklaim itu suara Tuhan. Kan begitu saudara. Tuhan berbicara kepada saya. Padahal yang diucapkan tidak ada dalam kitab suci. Lah inilah ciloko kalau begitu saudara. Akhirnya bisa jadi nabi palsu.
Ini loh, makanya saya katakan, saya kasih pemahaman tentang hati nurani itu menjadi sebuah indikator. Kalau indikator hati nuranimu bilang jangan, ya nggak usah. Itu lebih aman, saudara-saudara. Apalagi sekarang ini kita kan sedang menantikan kedatangan Tuhan. Waktu kita sudah tidak lama lagi. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, makanya saya teriak-teriak terus supaya yang belum baptis segera baptis pembaharuan, karena nanti spiritnya akan tuntut di kursi pengadilan. Ya, karena nama ayunan, saudara tahu maksud saya ayunan? Ya, pokoknya tak kasih istilah-istilah baru ini. Ayunan, ya, supaya lebih sopan sedikit ya. Ayunan itu Arab Yunani, saudara. Ya, saya sudah kasih tahu, jadi next time saya nggak perlu ngomong gitu, pakai ayunan aja. Ya, oke. Sekarang saya buktikan bahwa suara hati atau hati nurani itu juga bisa salah. Di dalam kitab Matius atau Matius 15 ayat 18 sampai 19. Namun apa yang keluar dari mulutmu, ia timbul dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Lah, hati bisa bikin orang najis melalui apa? Mulut, indikatornya muncul pakai alat. Mulut itu kan alat untuk mengeluarkan isi hati. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat, ingin memaki-maki orang, tapi diem, orangnya tahu nggak? Nggak akan tahu. Karena apa? Karena tidak dimanifestasikan, tidak dimunculkan. Tapi begitu muncul dari mulutnya memaki-maki, oh isi hatinya begitu. Makanya saya tidak sependapat kalau ada orang yang berkata, saya ini ya, mulut saya ini kotor, jahat, tapi hatiku itu baik. Itu bohong, saudara. Ya. Bohong, bohongnya besar. Ya, maka saya katakan hati nurani bisa salah. Lanjut ayat 19. Sebab dari hati nurani timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, hujatan, dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya katakan hati nurani bisa benar, bisa salah enggak? Bisa. Ya Bapak Ibu, itu suara hati. Makanya kita harus berhati-hati. Oh ini ya mestinya ya. Ini harusnya ini tadi. Ya, frame-nya ini. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Lanjut. Sejak manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka akhirnya manusia itu bisa tahu ini baik dan ini jahat. Manusia bisa tahu baik dan jahat karena apa, saudara? Makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi kejahatan yang sudah masuk, dia itulah yang mendesak manusia untuk melakukan tindakan perintahnya, sementara yang baik itu terdesak. Jadi sebelum dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, yang ada di hati nuraninya itu hanya hal-hal yang baik. Paham Bapak Ibu? Jadi yang diomongkan itu baik, yang diucapkan baik, yang di batin juga baik, karena belum kemasukan yang jahat. Tapi begitu makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka sekarang unsur jahatnya masuk. Sehingga di dalam hati manusia itu bisa timbul dua suara. Suara yang baik dan suara yang jahat. Itu akibat dari makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah,
lebih parahnya lagi, saudara-saudara, ini yang harus kita pahami. Suara hati itu seringkali dianggap suara Tuhan. Padahal itu bukan. Makanya harus diuji oleh firman. Apakah sesuai? Apakah di firman itu ada? Ini berbahayanya sehingga adanya nabi palsu karena suara hati dianggap suara Tuhan. Padahal tidak sesuai, tidak cocok. Ya, mengklaim itu suara Tuhan. Kita baca Lukas 11 ayat 13, dikatakan demikian. Jadi, jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapa yang di Syamaim. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Artinya kalau Roh Kudus itu tidak diminta, dia masuk dalam diri kita atau tidak? Ya tidak. Maka ini yang ngomong Yesua loh. Ya, Yesua katakan dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, sejak saudara percaya kepada Yesua, pernahkah saudara berdoa dan berkata, Bapa Yahweh, berikanlah Roh Kudus kepadaku untuk tinggal di dalam hidupku. Nah ini jadi masalah. Pernah nggak kita mengundang Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita? Ayo, kalau ada pertanyaan seperti ini pasti akan muncul dua kubu. Aku belum pernah, Pak. Ya kalau belum pernah ya minta. Supaya Roh Kudus tinggal bersama hidup kita, sehingga kehidupan kita itu dituntun oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Sehingga kalau ada apa-apa, kita bisa berseru kepada Roh Kudus. Paham Bapak Ibu? Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh. Yang kita juga harus berdialog dengannya. Ketika kita ada dalam bahaya, ketika kita berhadapan dalam sebuah persimpangan jalan, mana yang harus saya pilih? Saya harus melakukan ini atau melakukan itu. Ketika kita dalam kebingungan, kita minta hikmat. Roh Kudus tolong saya. Saya sedang ada di persimpangan jalan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bagaimana kelanjutannya. Maka kita minta tolong sama Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus akan memberikan pertolongan. Jadi sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Nah, saya lanjut yang berikutnya. Hati nurani bisa dipandang sebagai sensor moral yang membantu kita membedakan mana tindakan yang benar dan salah. Tapi sekali lagi, itu bukan Tuhan. Kalau ada pikiran hati yang sifatnya jahat, itu jelas bukan dari Roh Kudus. Sekali lagi, kalau di dalam hati kita ada pikiran jahat, itu jelas bukan dari Tuhan. Tapi itulah akibat makan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga unsur jahat itu masuk ke dalam diri manusia. Contoh yang dibilang jahat itu yang seperti apa? Misalnya merebut warisan. Ya, misal itu kan kalau ada orang tua yang punya harta, begitu mati yang dicari apa? Warisan. Bila perlu orang tuanya belum mati, tanya dulu warisannya. Itu jahat, saudara. Tanya saja jahat. Sama seperti yang saudara lihat di kitab Lukas 15. Kan ada itu, si sulung dan si bungsu. Lah bapaknya belum mati kok tanya warisan.
minta warisannya malah. Itu jahat, saudara. Nah, kalau jahat itu kira-kira apakah orang itu bisa selamat? Kan begitu. Jangan sampai kita berpikir, oh aku sudah terima Bapak Yahweh aman-aman saja. Oh no, kita harus menjaga perjalanan hidup kita untuk berada di jalur yang benar. Kita bisa nggak melakukan kesalahan? Bisa saja, ya sudah minta ampun selesai. Dan setelah minta ampun selesai ya harus berusaha untuk jangan melakukannya lagi. Kan gitu. Tapi kalau manusia senangnya apa? Ngungkit, ya toh. Kamu dulu, selalu ditarik mundur terus, saudara. Makanya kehidupan orang itu jangan dikira kalau orang, kan kita sering dengar. Ketika seseorang itu ditarik mundur terus, ditarik mundur. Lalu orangnya itu stres, mati bunuh diri. Kira-kira orang yang ngomong seperti itu ikut berdosa enggak? Ikut, saudara. Jangan dikira tidak, tapi yang membuat dan mengakibatkan orang itu mati bunuh diri, maka orang yang menjadi penyebabnya akan berdosa. Ya. Dan itu bahaya loh. Kenapa? Karena darahnya orang itu bisa menuntut. Sedangkan Bapak Yahweh tidak pernah ngungkit-ngungkit. Apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Pandangan mata kita harus selalu ke depan, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi hati nurani itu bisa disebut sebagai sensor moral. Ya. Nah, Tuhan itu kadangkala memakai hati nurani untuk berbicara kepada kita melalui banyak hal. Misalnya tulisan di dinding, atau tulisan di bak truk, atau anak kecil, atau peristiwa-peristiwa sehari-hari, atau mimpi, dan lain-lain. Contoh misalnya, ketika seseorang masih dalam keadaan galau, tiba-tiba dia melihat bak truk. Ya, tulisannya apa itu? Melupakan ibadah itu neraka. Melupakan orang tua ya, itu durhaka. Melupakanmu mana bisa. Nah, artinya ya kita arahnya yang positif lah. Artinya melupakanmu itu ya istri gitu loh. Maksud enggak Bapak Ibu? Ya, lah ini kan disuruh beribadah, disuruh mengingat orang tua, mengingat istri, anak, dan sebagainya. Itu diambil makna yang positif. Nah, Tuhan bisa nggak berbicara melalui tulisan kayak gitu? Bisa saja, walaupun kalau kita lihat tulisan-tulisan di bak truk itu lucu-lucu, saudara. Seperti yang di sebelah sini ini. Don't reach people difficult. Artinya apa itu, saudara? Don't itu artinya apa? Jangan. Rich itu apa? Kaya. People, orang-orang. Difficult, susah. Jadi artinya apa? Jangan kaya orang-orang susah. Maksudnya begitu, saudara. Walaupun ini ya sakjane nek dipikir apa itu? Jangan kaya orang-orang susah. Terus apa artinya? Kalau untuk orang Amerika ya mungkin bingung, saudara. Tapi kalau ditarik-tarik kalimatnya ya artinya jangan kaya orang-orang yang susah. Kan begitu. Don itu jangan, rich itu kaya, people itu orang-orang, ya, difficult itu susah. Jadi jangan kayak orang-orang susah. Loh, kalau orang susah itu isinya apa, saudara? Ngeluh. Enggak boleh. Maka jangan kayak orang susah, tukang ngeluh, tukang marah, tukang apalagi, ya, mutungan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, itu Tuhan juga bisa berbicara melalui tulisan-tulisan yang seperti itu. Lanjut.
Nah, hati-hati dengan hati nurani yang sering ditekan akan menjadi kebal dan tidak akan membuat kita peka akan kebenaran. Nah, itu sudah saya tunjukkan ayatnya 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19 saya akan bacakan. Aku mempercayakan perintah ini kepadamu, hai Timotius anakku, sesuai dengan nubuat yang datang sebelumnya atasmu, supaya olehnya engkau dapat memperjuangkan perjuangan yang baik, karena memiliki iman dan hati nurani yang baik, yang beberapa orang telah menolaknya, mereka menjadi kandas sehubungan dengan imannya. Nah, di ayat ini ada kalimat yang sangat penting yang harus kita ketahui, yaitu hati nurani yang baik. Kemudian yang kedua, beberapa orang karena telah menolaknya. Nah, ketika kita mau melakukan segala atau perbuatan yang salah, yang melanggar hukum Tuhan, itu hati nurani akan memberitahu, jangan. Tetapi dikatakan ditekan, dalam teks bahasa Inggris dikatakan conscience stricken. Ya, conscience itu hati nurani, stricken itu ditekan, saudara. Maka hati nurani yang baik, yang selalu ditekan, itu lama-lama akan membuat kita menjadi kebal. Sehingga suara hati nurani yang baik tidak bisa didengar lagi. Nah, itu yang berbahaya, saudara-saudara. Oleh karena itu kita perlu adanya apa? Meditasi. Nah, meditasi saja dianggap salah. Ya. Karena itu nggak ada dalam kitab suci kita. Ya nggak ada, terjemahannya salah. Masa meditasi diterjemahkan merenung-renung? Padahal meditasi dan merenung itu berbeda. Tapi kalau saudara membaca dalam teks bahasa Ibrani akan menemukan kalimat meditasi. Atau setidaknya dalam bahasa Inggris ditulis dengan meditate. Tetapi bahasa Indonesia nggak ada meditasi. Terjemahannya salah semua, saudara. Harusnya ada. Tapi karena itu sudah dipakai oleh agama lain, sehingga ketika kita bicara meditasi, dianggap salah. Nah, ini kan repot, saudara ya. Nah, sekali lagi melalui pengajaran tentang hati nurani ini, kita akan belajar untuk selalu menjaga hati nurani kita, sehingga ketika dia berseru, dia bicara kepada kita, maka kita akan mendengar. Saya ambil satu contoh, saudara. Ketika seseorang hendak melakukan bunuh diri, kira-kira hati nuraninya sudah teriak atau belum? Sudah. Karena saya pernah berdialog dengan orang yang akan bunuh diri. Yang pernah saya ceritakan, orang Surabaya. Saya katakan, coba, kamu pernah nggak mikir, orang bunuh diri itu sama saja jalan tol menuju ke neraka. Dia bilang, iya Pak, saya tahu. Tapi sakitnya hati ini melebihi sakitnya kalau saya ke neraka. Saya bilang, jangan main-main kamu ngomong begitu. Selomot tanganmu, pakai api, panas enggak coba. Ya. Nah, itu hati nuraninya sudah ngomong. Tapi karena sering ditekan, enggak diperdulikan, akhirnya dia melakukan bunuh diri. Ya. Ketika yang jaga itu lengah, dia lari keluar, tunggu ada kereta api yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi, dia lompat ke depannya,
langsung habis tubuhnya berantakan terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Ya Bapak Ibu, nah itulah jalan tol menuju ke neraka. Ya. Jadi mari kita belajar untuk selalu mendengarkan hati nurani. Karena hati nurani yang baik akan menuntun jalan hidup kita untuk meraih kesuksesan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami boleh tanamkan di dalam hati kami dan mempraktekannya sehingga kehidupan kami jadi benar dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah, pada hari Jumat 15 September 2023 pukul 6 sore dengan tema Shofar berbunyi, tanda panggilan Yahweh. Bagi jemaat yang mengikuti piknik ke Batu Malang, dihimbau untuk berkumpul di Kehilat pada hari Minggu 27 Agustus pukul 8:30 malam dan berangkat pukul 9 malam on time. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, pada pagi ini kami bersama-sama telah beribadah, telah memuji-muji dan meninggikan Engkau. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami esok untuk kami dapat beribadah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atapair ufaruk atapasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neha ufri atmatka ufri fahem teka syekar alapeka wa esterot joneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata petseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareha, Weishmereha, Yevareha.
Shabbat Shalom, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin. Ku tahu Dia penolongku. Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.